محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله والله سبحانه وتعالى يحب المتقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Aidil Adha, a'azzakumullah. Hajar dan Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim dari Palestina ke tempat yang di sana tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tempat itu gersam, tempat itu panas, tidak ada rumah, bahkan gubuk tidak ada, dan juga tidak ada manusia, tidak ada tanaman, tidak ada air. Dibawa ke tempat itu, lalu ditinggal. Hajar sebagai seorang wanita, seorang ibu, tahu suaminya pergi. Maka sebelum jauh, Hajar berteriak, "Aina tadhhab ya Ibrahim? Kemana engkau pergi? Tatrukuna fi wadin ma fihi ins wala syai." Engkau tinggalkan kami di tempat ini, tidak ada sesuatu, tidak ada manusia. Kemana engkau pergi? Hajar berteriak berulang kali, tapi Nabi Ibrahim tetap berlalu, sama sekali tidak menoleh. Hingga akhirnya Hajar berteriak dengan pertanyaan, "Hal amarakallahu bihadza?" Apakah ini perintah Allah? Di saat itulah Nabi Ibrahim menoleh dan menjawab singkat dengan satu kata, "Na'am." Iya. Dijawab begitu, Nabi Ibrahim terus berlalu, dan Hajar punya kekuatan baru, sehingga kemudian Hajar mengatakan, "Idzan lan yudayyi'ana Allah." Kalau begitu, baik. Kira-kira silakan pergi. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau ini perintah Allah, maka kami yakin, Hajar yakin, dan Ismail yang meskipun masih bayi tentu yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah keimanan. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, Hajar kemudian kita ketahui tidak berdiam diri, karena memang manusia butuh makan, butuh minum, dan persediaan minuman sudah habis, makanan sudah habis, dan air susu pun sudah tidak mengalir lagi karena panas dan kehausan. Ismail menangis, bukan menangis biasa, tapi menangis hampir sakaratul maut. Maka Hajar lompat naik ke atas bukit Safa, tidak ada sesuatu, lalu kemudian berlari ke bukit Marwah, tidak ada sesuatu juga. Bolak-balik hingga 3 kali.
Dan itu disebut dengan sa'i. Apa sa'i itu? Usaha, perjuangan. Bukan sekedar lari-lari kecil biasa. Sa'i itu perlu diketahui bahwa maknanya adalah usaha, berjuang, mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benar, Hajar terduduk di Marwah. Sudah tidak ada tenaga lagi, dan memang juga tidak ada sesuatu. Tapi rupanya ada suara air. Diperhatikan dari mana suara ini? Ternyata diperhatikan suara air itu di tempat yang dia tinggalkan, di tempat putranya. Maka dia segera lari ke tempat itu, dan betul ternyata ada air keluar di dekat kaki Ismail. Maka Hajar segera mengumpulkan, membuat semacam bendungan kecil agar air itu tidak kemana-mana, agar air ini tidak ada yang mengalir percuma. Lalu kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam wadah, dan itulah kemudian yang menjadi sumber kehidupan. Bayangkan, berhari-hari, bahkan mungkin berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, kedua manusia ini, yaitu sang ibu dan anak, bapak dan saudara-saudara sekalian. Tentu kemudian berikutnya berkembang, banyak orang datang, dan itulah kini jutaan manusia berkumpul di tempat itu. Jutaan, bukan ribuan. Dan tidak ada manusia sebanyak yang berkumpul di Makkah. Dan itu tiap tahun, bahkan bisa tiap hari. Karena bukan hanya ibadah haji, tapi kemudian ada ibadah umrah. Dan itu tidak ada yang kehausan, tidak ada yang kelaparan. Makanan dan minuman melimpah di tempat itu. Itulah kemakmuran. Bapak dan saudara-saudara sekalian, cerita ini panjang, tapi kita cukupkan sampai di sini, dan kita ambil pelajaran. Yang pertama, kita mendapatkan pelajaran, yakinlah kalau itu perintah Allah, maka pasti baik isinya. Pasti Allah tidak akan menyanyiakan. Maka dalam hidup ini, bapak, ibu-ibu, dan para pemuda semuanya, yang penting pastikan kita berada di jalan Allah. Pastikan kita menjalankan perintah Allah. Pastikan kita tidak melakukan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun itu berat, nanti ujungnya akan ada kemudahan. Ujungnya pasti karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak ada karunia itu yang tiba-tiba. Yang penting pastikan kita menjalankan perintah Allah, kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hidup ini memang harus berusaha. Keimanan, yakin Allah tidak menyia-nyiakan kita, itu merupakan keimanan. Dan keimanan yang benar itu menggerakkan. Keimanan itu energi. Maka orang yang betul-betul beriman pasti tidak diam. Orang yang betul-betul beriman pasti bergerak, berjuang untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Hajar lari, sa'i. Dan sebenarnya bukan sekedar lari-lari kecil, tapi lari-lari yang ngos-ngosan dan habis-habisan. Bayangkan, Safa Marwah itu kira-kira jaraknya hampir setengah kilo. 7 kali berarti hampir 3 kilo atau 4 kilo. Dan suasananya bukan kayak di masjid ini. Dan suasana juga bukan kayak jalan di Bengkulu sekarang. Tapi suasana saat itu panas. Dan juga pasti ada batu-batu terjal. Tapi itu dilalui. Maka betapa hebat usaha yang dilakukan oleh Hajar. Maka hidup ini usaha. I'malu, beramal. Wahai para pemuda, jangan nganggur, belajar. Karena dalam kehidupan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang nganggur, bagi orang yang malas-malasan. Hajar berjuang, dan begitulah semua orang yang pernah sukses dalam kehidupan. Yang ketiga, usaha pasti akan ada hasil.
ada hasilnya. Meskipun hasilnya itu kita tidak tahu di mana. Yang penting berusaha dengan benar, maka Allah nantinya akan mengurus hasilnya. Bayangkan, Hajar mencari karunia di Sofa, berjalan terus ke Marwah, tapi ternyata tidak ada apa-apa di sana. Karunia itu ternyata muncul di tempat yang ditinggalkan. Itulah yang penting berusaha dan serahkan hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sama, banyak yang seperti itu. Nabi Muhammad sendiri itu berjuang dari kecil di Makkah, tapi ternyata Nabi Muhammad mendapatkan pertolongan itu di Madinah. Di Mekah dimusuhi, tapi di Madinah diterima. Dan karena itulah orang-orang yang di Madinah disebut sebagai kaum Ansor, pembela, penolong. Keluarga-keluarga dekatnya banyak yang tidak menerima Nabi, tapi justru orang-orang di Madinah yang menerima. Dan itulah maka lahir peradaban baru. Setelah Makkah ada peradaban, yaitu Madinah. Bapak dan saudara-saudara sekalian, oleh karena itu silakan untuk berusaha dan biarkan Allah yang menentukan hasilnya. Yang keempat, hendaknya kita selalu mensyukurin karunia Allah sekecil apapun. Itulah yang dicontohkan oleh Hajar. Allah kasih air putih, sederhana, tapi disyukuri oleh Hajar, dikumpulkan. Sayang sekali kalau ada sampai setetes yang terbuang percuma, dikumpulkan. Dan ternyata disitulah rahasia. Rezeki itu bukan persoalan banyaknya, tapi rezeki itu persoalannya adalah disyukuri atau tidak. Rezeki yang sedikit ketika disyukuri maka melimpah. Rezeki yang sedikit ketika disyukuri cukup dan penuh berkah. Bayangkan, berhari-hari bahkan berbulan-bulan dan mungkin sampai beberapa tahun hanya minum air Zam-Zam dan itu cukup. Dan itulah maka Nabi menyebutkan air Zam-Zam itu cukup diminum, dikonsumsi sesuai dengan niat. Kalau ada orang yang kelaparan di sana, minum air Zam-Zam kenyang insya Allah. Kalau ada orang yang haus pasti selesai. Bahkan kalau ada yang sakit, minum air Zam-Zam insya Allah banyak yang sembuh. Itu. Dan ini menunjukkan karunia itu bila disyukuri cukup. Yang tidak cukup itu bukan rezeki. Yang kurang itu bukan rezeki. Tapi seringkali yang kurang itu adalah rasa syukur. Sebanyak apapun rezeki, kalau tidak disyukurin kurang. Termasuk di negeri kita ini, rezeki itu banyak, melimpah. Orang mengatakan tongkat ditanam, itu dicabut, ada makanan, keluar makanan. Tapi hari ini negeri kita penuh hutang. Kenapa? Karena kurang bersyukur. Sementara di tempat yang tandus itu semua ada. Kenapa? Karena masyarakatnya bersyukur. Begitu dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pribadi, seperti itu. Intinya adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian itu bersyukur, maka pasti kami akan menambah nikmat itu. Tapi bila kalian itu kufur, maka pasti azabku yang datang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa tub 'alaihi innahu wat-tawwabur rahim. اللهم اغفر لنا سيدنا محمد وله سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام والصلاة رضي الله تعالى عن سيدنا صحابي رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, perlu ditambahkan satu lagi pelajaran penting dari kisah Hajar, Ibrahim, Ismail.
itu mengajarkan kepada kita bahwa kesuksesan di masa depan itu adalah hasil daripada kerja sekarang. Tidak ada kesuksesan itu instan. Tidak ada. Orang tua yang sekarang sukses itu karena sudah dimulai perjuangan, pengorbanan dan usaha di saat masih muda. Dan itulah yang terjadi. Maka hari ini itu bukan kerja sekarang, tapi kerja ribuan tahun yang lalu. Diawali dari tidak ada apa-apa. Tandus gersah, inilah hasilnya. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak yang menginginkan anak yang soleh dan soleha, itu bukan nanti, tapi sekarang. Mendidik anak dari sejak dini. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan juga Hajar punya anak Ismail yang hebat itu. Bukan tiba-tiba, tapi dididik dengan sangat baik. Dan diletakkan dibawa ke Mekah itu. Persoalannya di situ ada Masjidil Haram. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu ya Allah. Karena itu, kalau ibu-ibu bapak ingin anaknya soleh soleha, jangan dibiarkan anak-anak kita jauh dari masjid. Sulit anak itu bisa soleh soleha kalau jauh dari masjid. Itulah Nabi Ibrahim. Dan anak yang soleh, nanti anak yang berguna, itu bukan nanti kalau sudah dewasa, tapi pendidikannya dari awal, bahkan semenjak belum lahir. Begitu juga wahai para pemuda, para remaja, kalau kalian ingin sukses nanti, maka mulainya sekarang. Maka jangan hanya banyak nonton hiburan. Belajarlah, giat menuntut ilmu, giat membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, maka kesuksesan nanti akan Anda dapatkan. Tidak mungkin sukses nanti itu nanti membangunnya, nanti bekerjanya, tidak. Tapi bekerjanya, perjuangannya itu sekarang. Orang-orang yang menikmati kenikmatan di alam kubur, itu bukan hasil kerja mereka di kuburan, tapi ketika hidup di dunia. Nanti di akhirat juga begitu. Tidak ada lagi kerja di akhirat. Semua yang kita dapatkan di akhirat itu adalah upaya, kerja dan amal yang kita lakukan di dunia. Karena itu jangan sampai ada yang mengatakan nanti saja. Jangan ada yang mengatakan besok saja. Untuk beramal sekarang juga dan cepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat untuk menangkap bagaimana bisa mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Harus kita lakukan amal-amal, baru nanti Allah memberikan maghfirah, ampunan kepada kita. Tidak ada hidup itu instan. Tidak ada kesuksesan itu instan. Badiru bil a'malis sholihah. Cepat, segera untuk melakukan amal soleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم آمنا في وطننا